Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana relationship itu berlaku di dalam aspek bisnis. Seperti kita tahu, kita sehari-hari bertemu dengan partner bisnis kita, ya, entah itu kolega kita, investor, klien, customer, dan lain sebagainya. Setelah saya belajar dari perjalanan hidup saya menggeluti berbagai macam bidang, hingga akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa bisnis is all about relationship. Lalu dari mana asal-usul filosofi tersebut tentang bisnis is about relationship? Jadi saya belajar dari satu yang namanya Tung Desem Waringin. Pak Tung mengajarkan bahwa esensi daripada sebuah bisnis itu adalah penawaran. Jadi ini untuk itu. Jadi kalau misalkan ini untuk itunya jelas dan menguntungkan semua pihak, maka terjadilah sebuah bisnis. Survei membuktikan bahwa klien atau customer kita itu membeli produk dan jasa kita itu 20% kebutuhan dan 80% itu dari kepercayaan dan relasi yang baik. Jadi itulah alasan kenapa di dalam dunia bisnis penjualan itu ada customer yang ngambil sama marketing A, marketing B, marketing C, dan lain sebagainya, padahal yang dijual juga sama. Saya akan membahas tentang bagaimana supaya kita bisa dipercaya dan bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan partner bisnis kita. Jadi yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu tentang bagaimana supaya kita bisa dipercaya. Nomor satu, kita harus punya skill atau expertise di bidang yang ingin kita geluti atau kita tekuni. Artinya kita mesti jago di bidang yang kita tekuni. Nomor dua adalah pengalaman. Jadi skill tanpa pengalaman itu sama aja bohong. Karena dengan pengalaman, ya, kita punya jam terbang yang tinggi, itu membuat kita semakin hari bisa semakin memahami seluk-beluk tentang apa yang kita tekuni, sehingga kita bisa menjadi master di bidang yang kita tekuni. Yang ketiga adalah prestasi. Jadi hari ini skill dan pengalaman saja tidak cukup. Jadi penting sekali kita berprestasi. Supaya apa? Supaya kita bisa punya kredibilitas dan reputasi yang tinggi, sehingga bisa menjadi daya tarik terhadap partner bisnis kita. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya kita bisa punya hubungan yang baik terhadap partner bisnis kita. Jadi nomor satu adalah sikap yang positif. Jadi tanpa sikap yang positif, kita akan sulit untuk disukai oleh orang lain, terutama partner bisnis kita. Dan juga itu juga membuat sulit untuk bisa punya hubungan yang baik. Yang kedua adalah wawasan yang luas. Jadi kita bisa punya relasi yang baik terhadap orang lain, terutama partner bisnis kita, kalau frekuensi dan vibrasinya sama. Jadi salah satunya dengan kita punya wawasan yang luas, kita jadi generalis, ya, tahu sedikit tentang banyak hal, itu kita bisa nyambung dengan dunianya dari partner bisnis kita, sehingga bisa terjadi sebuah komunikasi dan relasi yang baik. Yang ketiga adalah jadi orang yang menyenangkan. Jadi percuma kalau kita punya sikap yang positif, ya, terus kita punya wawasan yang luas, tapi kita kaku orangnya. Nah, itu juga sulit untuk bisa punya relasi hubungan yang baik. Sehingga untuk itu diperlukan satu yang namanya sense of humor. Supaya kita bisa punya selera humor, kita punya ice breaking yang baik, supaya kita bisa membangun komunikasi dan relasi yang baik juga.